Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurwahyana, kelas 13 Hijaah, jurusan Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi SMK Negeri 2 Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya selama di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar ini. Bab yang pertama, pendahuluan. Latar belakang praktik kerja lapangan yaitu suatu bagian dari pelaksanaan pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan atau SMK pendidikan yang berupa pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia industri atau dunia kerja dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu peserta didik dengan kompetensi sesuai bidangnya dan juga menambah bekal masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat persaingannya. Dasar hukum praktik kerja lapangan, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter atau PKK, khususnya pada pasal 6 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan PKK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Tujuan magang atau PKL adalah untuk menerapkan pelajaran yang telah didapat selama bersekolah di SMK. Selanjutnya, memperkenalkan siswa pada dunia kerja yang sesungguhnya, membentuk pola pikir yang membangun bagi siswa terhadap dunia kerja, meningkatkan daya kreasi dan produktivitas terhadap siswa sebagai persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya, menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa untuk diterapkan dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Memperluas wawasan dan pandangan siswa terhadap jenis-jenis pekerjaan di tempat di mana siswa melaksanakan praktek kerja lapangan atau magang. Selanjutnya, menambah relasi kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia industri maupun dunia yang lain. Manfaat magang atau PKL bagi siswa: yang pertama, dapat beradaptasi dengan dunia kerja. Yang kedua, menambah wawasan dan pengalaman dalam hal dunia pekerjaan. Yang ketiga, menambah dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan seputar dunia kerja. Yang keempat, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Yang kelima, sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bahwa pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Manfaat magang bagi sekolah yaitu meningkatkan citra sekolah, meningkatkan kualitas lulusan-lulusan dari sekolah, terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan tempat PKL, memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi perusahaan. Manfaat magang atau PKL bagi dunia usaha yaitu mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan citra yang positif. Yang ketiga, sebagai salah satu bentuk dukungan program kerja pemerintah. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL yaitu mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan citra yang positif. Yang ketiga, sebagai salah satu bentuk dukungan program kerja pemerintah. Yang keempat, melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan selama 6 bulan sebagai syarat kelulusan. Yang selanjutnya, menaati peraturan dan tata tertib baik dari perusahaan maupun dari sekolah. Selanjutnya, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, bekerja sama dengan sesama siswa PKL maupun karyawan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah menjaga nama baik instansi terkait dan sekolah, menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan sesama siswa PKL maupun karyawan. Selanjutnya, mengisi buku jurnal PKL secara rutin, berkomunikasi dengan guru pembimbing dari sekolah maupun pembimbing selama di instansi terkait, mengerjakan tugas akhir dari sekolah sebagai bukti dan verifikasi semua prosedur prakerin telah dijalani oleh peserta didik yang baik dengan baik. Selanjutnya, menyusun laporan dari kegiatan praktik kerja lapangan sebagai syarat kelulusan. Bab yang kedua, gambaran umum dunia pendidikan. Sejarah SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar. SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar merupakan lembaga pendidikan yang secara struktural organisasi berada di bawah naungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas.
Sedangkan dalam manajemen dikelola oleh Lembaga Pendidikan Anak Sinar Fajar yang dipelopori oleh para pemuda Muhammadiyah yang tinggal di daerah Cawas Klaten. Pada tanggal 15 Juli tahun 2006, SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar telah resmi dibuka dengan jumlah siswa sebanyak 30 anak yang diselenggarakan di SMP Muhammadiyah 3 Cawas selama 1,5 tahun. Hal ini dikarenakan bangunan yang direncanakan sebagai tempat pembelajaran di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar yang terletak di Desa Mbawak telah runtuh karena terkena bencana gempa bumi yang bertepatan pada tanggal 27 Mei 2006. Saat ini SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar berjumlah 584 siswa. Visi dan misi SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar. Visi SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar yaitu terwujudnya generasi soleh, cerdas, sehat, dan terampil. Misi SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar yaitu yang pertama, menyediakan lembaga pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan islami. Yang ketiga, membekali siswa dengan kesiapan mental, spiritual, emosional, intelektual, dan keterampilan. Struktur organisasi SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar. SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar di bawah naungan Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Cawas. Kemudian di bawahnya ada kepala sekolah SDIT Muhammadiyah dan berkoordinasi dengan komite sekolah. Di bawah kepala sekolah terdapat tata usaha yang mengelola administrasi sekolah. Kemudian di bawahnya ada guru mapel dan guru kelas yang berkoordinasi untuk membimbing atau mengajar para siswa selanjutnya. Peraturan dan tata tertib yang pertama bagi santri yaitu datang paling lambat pukul 6.45. Siswa sudah harus tiba di sekolah. Pukul 6.55 siswa masuk ke dalam masing-masing dan berdoa mendalami materi hafalan bersama wali kelas sampai pukul 7.30. Pukul 7.30 kegiatan belajar mengajar siswa dimulai. Siswa wajib mengikuti pembelajaran sesuai dengan pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah. Siswa tidak dibenarkan berada di sekolah setelah kegiatan belajar mengajar kecuali yang mengikuti kegiatan sekolah atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dan masih banyak peraturan dan tata tertib yang ada di SDIT Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib bagi guru dan karyawan. Guru dan karyawan datang ke sekolah sebelum jam masuk, melakukan fingerprint atau absensi. Semua guru dan karyawan wajib berpakaian bersih, rapi, dan sopan. Guru dan karyawan harus memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap harinya. Selanjutnya, menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Dilarang merokok di lingkungan sekolah. Kesehatan dan keselamatan SDIT Muhammadiyah. Dalam kesehatan dan keselamatan SDIT Muhammadiyah terbagi menjadi dua, yaitu di dalam ruangan dan di luar ruangan. Yang pertama adalah di dalam ruangan, membuat jadwal piket kebersihan pada setiap kelas. Yang kedua, mengadakan kegiatan kebersihan seperti Jumat bersih secara rutin, mengadakan lomba kebersihan kelas setiap bulan, membudayakan SKS, siram kencing siram pada kamar mandi, menjaga kebersihan setiap komponen atau perangkat yang ada pada lab komputer, merapikan meja, kursi atau komponen perangkat yang ada pada lab komputer. Selanjutnya, merapikan meja dan kursi yang ada pada ruang kelas, menerapkan perilaku UKS pada lab dan kelas. Kemudian selanjutnya yang di luar ruangan, yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya serta membedakan tempat sampahnya antara basah dan kering, organik dan anorganik. Yang kedua, mengadakan kegiatan kerja bakti secara rutin, tidak meletakkan piring dan sendok sembarangan setelah makan, tidak merokok di sekitar lingkungan sekolah, memungut sampah jika ada dan meletakkannya pada tempat sampah. Barang yang sudah rusak pada ruang lab komputer dikumpulkan dan dibawa ke tempat daur ulang. Rekrutmen guru dan karyawan. Yang pertama, memenuhi syarat dan ketentuan pendaftaran. Yang kedua, mengajukan lamaran ke SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar di tempat. Selanjutnya, lamaran ditulis tangan ditunjukkan ke Majelis Dikdasmen PCM Cawas dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku 1 lembar, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir, fotokopi KTA Muhammadiyah atau surat rekomendasi dari PCM setempat.
pas foto 3x4 2 lembar, kurikulum vitae atau CV. Selanjutnya menunggu pengumuman seleksi administrasi dan melanjutkan tahap seleksi selanjutnya. Bab ketiga, pelaksanaan PKL. Kegiatan magang pertama adalah bagian editing video. Selanjutnya adalah pembuatan poster dinding. Poster dinding selanjutnya dibuat dan dihias, kemudian dipasang pada ruang-ruang kosong di setiap kelasnya. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pengkrimpingan kabel. Alur kerja yaitu yang pertama mempersiapkan alat dan bahan, kemudian mendesain hasil desain jadi, kemudian hasil desain diserahkan atau dikirimkan, mendapat revisi atau tidak. Jika tidak, maka desain telah selesai. Jika iya, desain masuk ke tahap desain, kemudian diserahkan kembali. Jika tidak ada revisi, maka selesai. Hasil kerja, beberapa hasil kerja saya selama di SDIT Muhammadiyah yaitu berupa publikasi poster harian, kemudian poster dinding hiasan. Ini adalah poster dinding hiasan untuk setiap ruang-ruang kelas. Kemudian video kegiatan atau mengikuti perlombaan. Ini adalah lomba podcast mimpi seorang guru di masa pandemi. Ini adalah vlog solusi belajar asik tetap produktif di masa pandemi SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar. Selanjutnya adalah kegiatan kajian bening hati. Hasil kerja yang berupa desain poster yaitu pembuatan publikasi poster harian yaitu berupa nasihat-nasihat dan lain sebagainya, pembuatan poster hari-hari besar, dan pembuatan poster yang lainnya. Yang kedua, pengambilan video, melakukan proses perekaman video untuk kegiatan sekolah atau perlombaan. Yang ketiga, editing video untuk dokumentasi kegiatan sekolah atau keikutsertaan lomba dan pembuatan konten sekolah. Yang keempat, desain spanduk atau banner, pembuatan banner sekolah untuk memperingati peringatan nasional dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan masih banyak kegiatan lainnya yang tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesesuaian kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan kegiatan di PKL. Dalam menjalani kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar sebagai tim kreatif, peserta didik diharuskan untuk dapat mendesain atau mengedit semua kebutuhan. Namun hanya ada beberapa kompetensi yang diajarkan di sekolah yang ada dan cocok pada kompetensi perusahaan atau instansi pendidikan. Antara lain, dasar desain grafis, yaitu pengoperasian aplikasi desain grafis dan penggunaannya sesuai kebutuhan saat pembuatan, seperti pengoperasian Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan software pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu simulasi digital atau SIMDIG, pengoperasian aplikasi editing video, audio, dan penggunaannya sesuai kebutuhan saat pembuatan, seperti Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition, dan software pendukung lainnya. Yang ketiga, produk kreatif dan kewirausahaan. Bagaimana melakukan kerja tim yang diterapkan juga di sekolah atau instansi pendidikan, serta tentang kompetensi pemecahan masalah dan pencarian solusi, dan juga diterapkan di sekolah atau instansi pendidikan. Selanjutnya adalah sistem komputer atau Siskom, penggunaan Microsoft Office untuk kegiatan administrasi dan kegiatan belajar mengajar di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar. Selanjutnya adalah komputer jaringan dasar, yaitu melakukan crimping kabel UTP atau repartition hard disk dan instalasi software. Bab keempat, penutup. Kesimpulan, praktik kerja lapangan merupakan salah satu program pembelajaran di luar lingkungan sekolah yang wajib dilaksanakan oleh setiap siswa sekolah menengah kejuruan. Kompetensi yang telah diajarkan di sekolah tidak semua dapat diterapkan dan sesuai dengan apa yang dihadapi saat terjun ke instansi pendidikan atau perusahaan. Dengan adanya program praktik kerja lapangan, siswa dapat menyesuaikan bagaimana nantinya ketika harus turun ke dunia kerja yang sebenarnya.
Pelaksanaan praktik kerja lapangan merupakan kesempatan bagi siswa untuk dapat berlatih hidup mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Saat melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, siswa memperoleh banyak ilmu dan pengetahuan yang tidak diperoleh di sekolah. Yang keenam, tidak sedikit instansi pendidikan atau industri yang mengangkat para siswa PKL menjadi karyawan kontrak maupun karyawan tetap, sehingga dapat dijadikan batu loncatan para siswa jika ingin langsung bekerja setelah lulus nanti. Saran kepada sekolah yaitu sebaiknya sekolah mencarikan perusahaan atau instansi lainnya yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat siswa untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan. Selanjutnya, sebaiknya setiap jurusan memberikan daftar tempat PKL yang sesuai dengan jurusan maupun sesuai dengan bidang-bidang yang diminati oleh para siswa. Yang ketiga, sebaiknya pelaksanaan monitoring dan pembimbingan siswa dilakukan secara berkala, dan setiap pelaksanaan monitoring dan pembimbingan sebaiknya guru juga memberikan pesan dan nasihat kepada peserta atau siswa PKL. Saran bagi adik kelas yaitu belajar dengan giat, disiplin, agar saat pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan sudah memiliki beberapa bekal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan nama kelas serta jurusan saat melaksanakan praktik kerja lapangan. Selanjutnya melakukan persiapan dengan mencari referensi tempat praktik kerja lapangan agar kelak saat akan melaksanakan kegiatan PKL siswa tidak merasa kerepotan dan kebingungan. Saran dari adik kelas yaitu melatih diri untuk percaya diri, selalu aktif dan komunikatif terhadap orang lain, baik itu ketika di dalam lingkungan dunia usaha, dunia pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Lebih meningkatkan keterampilan agar siswa tidak hanya terpacu pada teori saja tetapi juga prakteknya. Jangan hanya terfokus pada satu tempat PKL, carilah beberapa pilihan tempat PKL, barangkali tujuan PKL utama kita sudah dimasuki sekolah atau sudah penuh dengan siswa lain. Terima kasih. Sekian presentasi laporan praktik kerja lapangan dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.